Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Zahrani dengan NIM 2301020012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika dan juga probabilitas. Nah, pertama-tama kita akan masuk pada statistik dan statistika. Jadi, di sini statistik dan statistika memiliki beberapa poin. Nah, untuk statistika, beberapa poin diantaranya terdapat ilmu, proses, kesimpulan, dan juga perhitungan. Sedangkan pada statistik terdapat poin visualisasi data, penampungan data, dan juga kesimpulan data. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian dari statistika dan juga statistik. Nah, jadi statistika ini adalah ilmu yang merupakan cabang matematika dengan metode mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga menyimpulkan data. Sedangkan, statistik ini merupakan kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang menggambarkan atau berkaitan dengan masalah tertentu. Berikutnya kita akan masuk pada mean, modulus, dan median. Nah, jadi mean ini merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata di mana untuk menentukan mean ini bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data baru setelahnya dibagi dengan banyaknya data. Nah, selanjutnya adalah modus atau paling sering muncul. Jadi modus ini merupakan data yang paling sering muncul dan berfungsi untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Dari sekumpulan data yang didapat, sangat mungkin untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Berikutnya adalah median atau nilai tengah. Nah, median ini merupakan nilai tengah dari sekumpulan data sesudah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Berikutnya kita akan masuk pada kombinasi dan permutasi. Nah, jadi di sini kombinasi itu merupakan proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Sedangkan pada permutasi ini merupakan seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan elemen yang diperhatikan. Nah, jadi di sini terdapat rumusnya. N adalah banyak elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R banyak elemen himpunan yang diamati. Berikutnya kita akan masuk pada kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian yang memiliki lebih dari satu hasil. Misalnya, contoh dari kejadian majemuk ini seperti melempar dadu yang berisi 6. Contoh lain dari kejadian majemuk adalah seperti saat kita memilih dua kelereng dari sebuah kantong. Dalam kejadian majemuk ini terdapat dua hal utama, yaitu irisan dan juga gabungan. Berikutnya, kejadian majemuk saling lepas atau, nah, ketika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kemudian pada kejadian majemuk tidak saling lepas, yaitu ketika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan ataupun beririsan. Selanjutnya adalah kejadian majemuk saling bebas, dan ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kejadian majemuk tidak saling bebas, yaitu ketika kejadian A dapat mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau saat kejadian tidak dapat dikembalikan. Berikut adalah rumusnya. Kemudian kita akan masuk pada peluang. Nah, di sini peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nah, nilai peluang ini di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, berikut adalah rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA tersebut adalah peluang, kemudian NA itu adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan juga NS merupakan frekuensi seluruh percobaan. Nah, di dalam sebuah peluang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada peluang empiris, kemudian yang kedua ada peluang teoritis, dan yang ketiga ada peluang komplement. Berikut adalah rumusnya. Kemudian kita masuk pada konsep variabel acak. Di sini variabel merupakan besaran yang memiliki nilai. Nah, ia terbagi menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit atau dapat dihitung, kemudian ada variabel acak kontinu atau tidak dapat dihitung. Di sini poin-poin pada variabel acak diskrit diantaranya ada bilangan bulat,
nilai tetap dan juga berbentuk grafis. Sedangkan poin-poin pada variabel acak kontinu, bilangannya pecahan atau desimal, nilai tidak tetap dan lebih luas, kemudian ia berbentuk histogram. Dan yang terakhir kita akan masuk pada distribusi peluang kumulatif atau variabel diskrit dan juga distribusi peluang binomial. Nah, pada distribusi peluang kumulatif, peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan fx sama dengan pxx. Nilai fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan x sama dengan c merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang fx, maka nilai fc dinyatakan dengan rumus berikut. Selanjutnya, pada distribusi peluang binomial, distribusi binomial ini merupakan jenis lain dari distribusi probabilitas diskrit yang memberikan jumlah keberhasilan ketika serangkaian n percobaan independen dilakukan. Nah, hasil dari setiap percobaan dapat berupa keberhasilan ataupun kegagalan. Berikut adalah rumusnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.